Hello everyone, everywhere, underwear, tupperware. Welcome back to my YouTube channel. Anjay, bagaimana? Apakah sudah mirip seperti YouTuber? Atau lebih mirip loader? Oke, kali ini film yang akan dibawakan cukup menarik karena film ini dibuat dengan kamera tersembunyi oleh sang sutradara Jeff Termine. Mereka melakukan syuting di lokasi dengan orang-orang sekitar yang sama sekali tidak tahu bahwa aktivitas mereka sedang difilmkan. Jadi reaksi dari orang-orang yang terekam kamera adalah reaksi terkejut yang sama sekali tidak direkayasa. Seperti video prank lah, tapi dibuat alur ceritanya. Diperankan oleh Johnny Knoxville. Buat yang tahu reality show Jackass pasti kenal sama Johnny Knoxville dan teman-teman jahilnya yang tingkat jahil mereka itu sudah di level sinting. Oke, ini dia Bad Grandpa. Ya, kakek ini bernama Irving, berusia 86 tahun. Dia berada di sebuah rumah sakit dan sedang memperhatikan majalah, melihat gambar seorang wanita dengan tubuh lenturnya. Kemudian melihat gambar buah pepaya dan berkata, "Wow, sepertinya aku mengenalnya." Ya, di sini kita bisa melihat betapa offside otaknya kakek ini. Kemudian datanglah seorang perawat yang memberitahukan bahwa istrinya Ellie kondisinya memburuk semalam dan telah meninggal dunia. Hah? Wak. Kupikir dia takkan pernah mati, akhirnya mati juga. I thought she'd never die. Maaf Nyonya, jangan salah paham, bukan berarti aku senang dia mati, tapi hanya sedikit lega karena kami tidak pernah berkimochi sejak tahun 90. Sambil memandang titiknya, kakek itu berkata, "Kau dengar itu Leroy? Kita bebas ke tempat pijat." Hear that, Leroy? We're free. Beberapa saat kemudian, ia segera pergi ke tempat pijat yang punya slogan di mana setiap akhir adalah bahagia. Tempat yang memiliki tanda tambah dan kali ini bukan tempat les matematika atau kimia, melainkan peregangan otot dan anatomi tubuh. Tapi sayang tempat itu tutup. Ya pun kesal karena Leroy kecilnya tidak bisa berakselerasi. Kemudian Irving pergi ke tempat penjualan jas dan mengukur jas yang cocok, celana dan dasi. Tapi ketika mau bayar, Is that a squirrel right there? malah di saat pemakaman, Irving sedang berpidato tentang istrinya. "Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Jika kalian melihat Ellie di saat masih muda, wanita yang sangat aku cintai. Wajahnya seperti cahaya terang, senyumannya seperti rembulan, dan dadanya seperti baskom 5 ribuan." Di tengah pidato itu tiba-tiba datanglah Kimmy. Bukan Kimmy yang itu, tapi yang ini, anak dari Irving dan cucunya bernama Billy. Kimmy mengajak Irving keluar sebentar untuk membicarakan sesuatu dan tanpa sengaja mic Irving juga ada di tangannya sehingga pembicaraan mereka terdengar oleh semua orang yang hadir saat itu. Violated my parole and now they're gonna send me to jail. Kemudian Kimmy berusaha mengambil kalung ibunya dan tiba-tiba Right now. Irving begitu kesal karena Kimmy sudah mengacaukan cara dukanya dan meninggalkan Billy bersamanya. Kemudian ia membawa Billy untuk menghubungi ayahnya bernama Chuck agar supaya ayahnya bersedia menjaga Billy dan ditemani oleh seorang wanita yang merupakan konselor yang akan membantu mereka mencapai kata sepakat untuk berunding. "Baiklah Chuck, apakah kau bisa menjemput Billy?" "Apakah kau menggelengkan kepala? Saya sedang latihan menjadi bintang video klip Project Pop." "Aku tanya serius Chuck, lagian band itu sudah bubar. Apakah kau bisa menjemputnya?" Awalnya Chuck keberatan menjaga Billy, namun ketika temannya mengatakan bahwa dia akan diberikan $600 per bulan oleh negara untuk menjaga, Chuck pun bersedia, asalkan Irving mengantarkannya. Nah, dan perjalanan antara cucu yang polos dan kakek yang gak ada akhlak pun dimulai. Kemudian mereka mampir ke rumah istrinya untuk menjual beberapa barang miliknya. "Hai Bu, apakah kamu mau membeli tempat tidur ini? Apa kelebihannya?" Kelebihannya ada mode getarnya, kau tahulah apa yang kumaksud." "Baiklah, nanti kau tunjukkan, silakan tekan tombol ini." Kemudian Irving menghubungi jasa pengangkut barang untuk mengangkut tempat tidur, tapi ketika tiba di rumah, ya ternyata mereka disuruh mengangkut jenazah istrinya untuk diletakkan di dalam bagasi mobil. Setelah selesai mengangkutnya, mari kita berdoa. We're not going to say anything. Perjalanan mereka dilanjutkan dan beberapa saat kemudian mereka mampir untuk membeli makanan dan Billy melihat sebuah permainan dan meminta uang koin kepada kakeknya untuk bermain. Tapi sepertinya permainan itu tidak berfungsi. Kemudian Irving segera pergi untuk memperbaikinya, tapi kemudian karena bosan di perjalanan, kemudian Irving mampir untuk bermain bingo, ya permainan cukup populer untuk kalangan lansia dan aksi mengacaunya pun dimulai. You know, you're pretty sexy. What's your name, sweetheart? Fun, people. Kemudian ia beberapa kali ditegur oleh penjaga di tempat itu. Ya, setelah ditegur apakah dia akan berhenti? Jelas tidak. "Hai Bu, apakah tahu cara mengecek apakah anakku punya penyakit atau tidak?" Yaitu memeras jeruk tepat di kepalanya. Jika kau berteriak, Ow! maka itu berarti ada penyakitnya. Dan saya akan mencobanya, perhatikan. Ow! Sial, ternyata ada. Beberapa saat kemudian ia mabuk dan menyuruh cucunya untuk mendorongnya sampai di tempat pemesanan makanan.
Ada yang bisa kami bantu, Pak? Hai, saya mau pesan ayam. Bagian yang mana, Pak? Bagian dada ayam dan dada apa saja yang ada. Oh iya, saya juga mau pesan bir. Maaf, Pak, kami tidak menjual bir di tempat ini. Mohon maaf, Pak, harus cari tempat untuk tidur karena kondisimu ini membahayakan dirimu dan cucumu. Hei, kau lihat wanita di jendela itu? Ya, dia begitu cantik dan aku ingin meminangnya. Ya, selesai dari mabuknya perjalanan mereka pun dilanjutkan. Hei Pak, apakah kau butuh bantuan atau butuh es mungkin untuk memarmu? Ya, saya butuh itu. Hei nak, kau lihat bokongnya, itu adalah satu benda terindah di dunia. Kemudian mereka mampir di minimarket dan membuka kemasan beberapa barang, yang lain dimakan dan yang lain disembunyikan dalam celananya. Halo Pak, kau membuka minuman dan makanan meletakkannya begitu saja, jadi kau harus membayarnya semua barang itu di kasir. Tapi kemudian... Thank you. Hei, kau harus membayarnya baru bisa pergi, Pak. Wow, kau sangat cantik jika sedang marah, Bu. Kemudian mereka mampir di sebuah motel untuk beristirahat. Kau tunggu di sini, nak. Kakek mau melakukan peregangan otot. Kemudian dia pergi ke diskotik dan mulai menggoda gadis-gadis yang ada di tempat itu. Hei, Gar, kau terlihat cantik. Hei, Kek, kenapa kau masuk ke tempat ini? Karena aku suka melihat kalian terangsang. Mungkin kalian ingin merasakan servis Irving tua ini. Kalian akan terkejut. Beberapa saat kemudian ia mabuk dan inilah yang terjadi. Karena semalaman kakaknya tidak kembali, Billy pun keluar dan mencarinya dan pergi ke tempat-tempat penari striptease sampai ke penjualan toko buku dewasa. Hei Kek, dari mana saja kau? Jangan bertanya nak, kakek mengalami malam yang berat. Kemudian mereka mulai melanjutkan perjalanan dan ketika mau mampir di sebuah restoran tiba-tiba... My relationship. Hei, kenapa kalian menaruh pinguin di jalurku? Hei Pak, kau yang salah, jalan masuknya dari sana dan dari sini, bukan menabrak pinguin. Hey, no. Mana slogan kalian bahwa pelanggan selalu benar? Kemudian salah seorang penjaga di tempat itu emosi dan menyuruhnya untuk memperbaiki pinguin itu, tapi... Hei, kakek tua, sumpah aku akan menghajarmu. Oh, aku akan mengambil kemaluanmu. Bangsat kau. The camel toe in your pants. Hoo-ha. Not much. You're a fucking jerk off. Kemudian mereka mampir makan dan setelah selesai makan terjadi perang pelusi antara kakek dan cucunya. Jika tutur lebih bagus, nada dasarnya E. Apa itu E? Entut. Oke, sekarang giliran kakek, nada dasarnya M. Astaga kakek, ayo kita pergi dari tempat ini. By the way, M itu apa? Mencret. Setelah mereka melakukan perjalanan, kemudian Billy berkata, aku lapar lagi. Astaga Billy, itu perut atau tempat penggilingan? Tapi baiklah, kaki punya ide. Ya, dan mereka pun mampir di tempat pernikahan demi mendapatkan makanan gratis. Hei, apakah kau yakin ini ide yang bagus? Tenang saja nak, kau ikuti saja instruksi kakek. Hei, kau tidak apa-apa Pak. Hei, siapa yang mendorongku? Baiklah, sekarang kakek mau mengajarimu cara mencari uang dengan sulap. I need $20 bills of the stuff. Let's beat it, kid. Ya, setelah mengambil uang dari orang itu, mereka pun kabur. Setelah mendapatkan uang, mereka pun minum bir bersama. Begini caranya, nak, untuk merayakan sesuatu. What's on your shirt? Kemudian, tibalah mereka di tempat pertemuan dengan ayahnya Billy, yaitu Chuck, dan menyerahkan Billy kepada ayahnya. Dan di sini, sebangsat-bangsatnya Irving, ternyata dia merasa sedih dengan kepergian cucunya itu. Karena terus teringat dengan tingkah lucu cucunya itu, dia pun memutuskan untuk kembali menyambutnya. Halo Billy, ayo kita pergi memancing. Baiklah Kek. Chuck pun keberatan dan terjadilah. Hei, lepaskan aku, $600 ku melayang. Hei, kau manusia tuh Gordon, itu anakmu, hanya uang saja yang pikiranmu. Udah kayak permen karet. Gak nyambung, gak lucu, apaan sih? Kemudian Billy dan kakeknya itu pun pergi dari tempat itu. Baiklah nak, sekarang kita tunjukkan bakatmu itu kepada dunia. Ya, ternyata kakeknya itu mengajak Billy untuk ikut kontes minat dan bakat para gadis cilik. Baiklah nak, kau harus ingat bahwa namamu adalah Lindsay Deal. Kau gadis kecil cantik, jadi jangan kentut. Baiklah Kek, ayo kita menangkan hadiahnya. Dan tak main-main, ternyata acara ini memberikan hadiah yang cukup besar, yaitu $5.000 kepada para juaranya. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada kompetisi gaun tercantik. Looking very beautiful. Blazing blonde hair and hazel. Selanjutnya, para peserta akan menunjukkan bakat mereka masing-masing. Baiklah, kita sambut. Ini dia kontesan nomor 10 dengan hobi memancing sepak bola dan minum bir. Wow, agak ekstrim ya. Ini dia, Lindsay Deal.
Ya, para juri dan para peserta sangat terkejut. Kemudian Lindsay Deal dan kakeknya kabur dari tempat itu. Bagaimana tarianku, kek? Tarianmu seperti Sasha Grey. Siapa Sasha Grey? Penjual horden dari kampung sebelah. Setelah mengacori tempat pencarian bakat itu, Billy dan kakeknya pergi di atas jembatan untuk memancing. Namun sebelumnya mereka membuang jasad Ellie, yaitu neneknya Billy. Apakah kau yakin tentang hal ini, kek? Tenang, nah ini cara terbaik untuk nenekmu. Ada pesan terakhir untuknya. Halo, Nek, apakah nenek perlu pelampung? Tenang, nenekmu itu atlet renang. Baiklah, sampai jumpa, Nek. Sampai jumpa, Ellie. Sampai jumpa, Pak Nathan.